tinggal 5 menit lagi. Tapi tenang aja, lihat IG dulu. Selamat pagi Kak Eta. Kak Eta, Pagi, siap-siap Kak Kak. Eta. Ayo kita mau ibadah. Tunggu Kak Eta, 5 menit lagi, tenang aja, masih belum. Ya ampun, Kak Eta ngeliatin apa sih? Astaga. Ini viral nih, keren banget nih. Ya udah, Kak, maaf ya, aku mau ibadah dulu ya Kak ya. Aduh, iya ya. Aku salah nih. Harusnya aku jadi contoh udah menyiapkan diriku untuk ibadah dari tadi. Ya, Ya udah, oke, baik. Kak Eta, adik-adik, Kak Eta, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, adik-adik semua. Ya. Maaf ya adik-adik, seharusnya Kak Eta nggak baca IG loh sebelum ibadah. Harusnya 5 menit sebelumnya Kak Eta udah siap-siap, mempersiapkan diri untuk ibadah. Nah adik-adik jangan seperti Kak Eta ya. Oke, kita udah siap mau beribadah ya? Kak Eta udah siap? Siap Kak Eta. Oke, baik. Adik-adik, setelah disiapkan Alkitabnya, Kidung Cirianya, kita akan mulai ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 30 Januari 2022. Sebelumnya, kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Lihat ya Kak, matahari sinarnya ya ampun, itu ya panas banget ya, terik ya. Wah, cerah banget. Cerah Kak sekali hari Eta. Minggu ini ya. Berarti Ya. adik-adik, secerah sinar matahari yang Tuhan sudah berikan pada kita, kita akan menyanyi lagu pembuka Dari terbit matahari dan happy ya ya ya. Ya, adik kita nyanyi sama-sama ya, pakai gaya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Happy ya ya ya, happy ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siap jadi kemenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa pembuka yang dibawakan oleh adik Chelsea. Sekarang mari kita berdoa. Hai teman-teman, kita berdoa tentu terima kasih mau limpah tentu pimpin kami tentu terima kasih, amin. Yuk adik-adik, kita sambut lagu kita dari Kidung Ceria 214, Yesus memanggil. Ya, adik-adik sama-sama kita nyanyikan ya. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bekal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Adik-adik, kita akan baca nats pembimbing dari Matius 28 ayat 20 yang dibawakan oleh adik Carla. Nats pembimbing Perjanjian Baru Matius 28 ayat 20.
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Melakukan, bagaimana kita mau melakukan yang Tuhan katakan, ajarlah melakukan segala sesuatu. Nah, adik-adik kita itu bisa memberitakan Injil seperti apa? Apakah kita harus door to door, ke rumah-rumah? Nah, adik-adik, kita memberitakan Injil lewat perbuatan kita. Contohnya, kita melakukan kebaikan kepada teman kita, melakukan kebaikan di rumah kepada orang tua kita. Itu adalah contoh daripada kita memberitakan Injil. Kita menjadi contoh di hadapan Tuhan. Perbuatan kita itulah yang melambangkan kita memberitakan Injil Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan tuh selalu melakukan kebaikan, dia rajin belajar, dia rajin bekerja, membantu orang tua, dia rajin berdoa. Itulah contoh kita memberitakan Injil. Dan ingat adik-adik, di ayat 20b-nya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, dalam kita melakukan itu, Tuhan tetap menyertai kita dimanapun kita berada. Sekarang kita sambut nats pembimbing kita dengan menyanyikan Kidung Ceria 220, Kamu Dipanggil. Kamu dipanggil, Tuhan memanggil, jawablah panggilannya, supaya kamu ikut jejaknya, suri teladannya, ikutilah. Dipanggil, Tuhan memanggil, jawablah panggilannya, supaya kamu ikut jejaknya, suri teladannya, ikutilah. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita. Ceritanya Kak Eta dibawakan oleh Kak Andre. Ya, adik-adik, sebelum membaca Alkitab, kita akan berdoa yang dibawakan oleh adik Dante. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan sehingga kami dapat berkumpul setelah menjalani hari yang penuh sukacita. Pada kesempatan ini, kami berkumpul untuk mendengar cerita dari Alkitab. Biarlah cerita yang kami baca dan dengar dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami nantinya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab minggu ini terambil dari Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12 yang akan dibacakan oleh adik Elisa dan Melanie, kemudian disambung dengan adik Bastian dan adik Daniel. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba
ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali padamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami bebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah, ini kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Halo adik-adik, senang sekali Kak Andre bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Adik-adik, gimana kabar kalian? Pasti luar biasa ya. Kali ini Kak Andre akan berdongeng buat kalian semua. Kalian harus semangat ya untuk mendengarkan cerita dongeng ini. Simak baik-baik ya adik-adik. Pada suatu waktu, di sebuah kolam dekat hutan, hiduplah dua burung bangau bersama sahabatnya seekor kura-kura. Mereka bersahabat dan bermain bersama. Selang beberapa waktu, musim kemarau tiba. Hujan sudah lama tidak turun, bahkan sudah lebih dari 1 tahun. Tanaman banyak yang mati kekeringan. Air di kolam tempat bangau dan kura-kura tinggal mulai menyusut. Airnya tinggal sedikit. Melihat air di kolam mereka sudah hampir kering, sang bangau berencana akan pindah mencari tempat lain yang kolamnya masih banyak airnya. Lalu mereka menceritakan hal tersebut kepada sang kura-kura. Kura-kura ingin ikut pergi juga. Dia tidak mau ditinggal sendirian. Sang bangau bingung bagaimana caranya ya membawa kura-kura terbang bersama. Lalu kura-kura menjelaskan agar sang bangau membawa tongkat kayu yang panjang. Bangau memegang ujung-ujung tongkat dan kura-kura dengan mulutnya memegang di tengah-tengah tongkat. Mendengar itu, sang bangau kagum dengan ide kura-kura. Mereka mengingatkan bahwa saat terbang, kura-kura tidak boleh berbicara sepatah kata pun. Karena saat mulutnya terbuka, kura-kura akan terjatuh. Sesuai rencana, sang bangau membawa tongkat panjang dan memegang dengan mulut mereka di kedua ujungnya. Kura-kura memegang dengan mulutnya di tengah kayu itu. Maka mulailah mereka terbang. Makin lama makin tinggi melintasi hutan, bukit, dan mereka terbang di atas sebuah desa.
Orang-orang desa dari bawah memperhatikan kura-kura dan bangau. Mereka belum pernah melihat kejadian seperti itu. Anak-anak bersorak-sorak. Para orang tua tertawa melihat itu. Melihat dan mendengar orang-orang bersorak, kura-kura menjadi tidak senang. Dia tidak menjadi sabar dan lupa akan pesan sahabatnya. Dia membuka mulutnya. Wow! Kura-kura terlepas dari tongkat. Dan ia pun terjatuh. Ya, adik-adik, dari dongeng tadi kita bisa belajar dari sepasang burung bangau yang selalu berbagi dengan sesama, yang selalu membantu dengan sesama, dan tidak mudah marah bila ada yang mengejek. Sama ya adik-adik dengan Tuhan Yesus. Dia selalu berjalan melayani kemana saja, tapi ditemani oleh para muridnya yang selalu melayani dan setia kepadanya. Sama adik-adik dengan kita semua, karena kita adalah murid-muridnya dari Tuhan Yesus. Kita bisa mengikuti teladan Tuhan Yesus, mau melayani dengan sesama, dengan siapapun, dimanapun ya. Jadi ingat bahwa apa yang Tuhan sudah berikan, kita harus lakukan tanpa ada paksaan. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan, bahwa kita harus melakukan kebaikan dengan sesama. Misalnya ya adik-adik, mungkin dengan memberitakan kebaikan itu dengan perbuatan kalian ya. Kalian bisa melakukannya seperti yang Tuhan inginkan, berbagi dengan sesama kalau adik-adik punya sesuatu. Lalu adik-adik juga mau mendoakan, adik-adik juga mau berbagi dengan apapun ya, menolong dan sebagainya ya, dalam perbuatan kalian, bukan hanya di sekolah, di rumah, dimanapun. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, memberitakan kabar baik ya, walaupun adik-adik masih kecil, tapi hal-hal seperti inilah cikal bakal dari pelayanan Tuhan Yesus. Ingat ya adik-adik, belajar dari cerita dongeng tadi, belajar dari sepasang burung bangau yang mau berbagi, mau menolong dan tidak mudah diejek. Jangan seperti siapa? Kura-kura yang gampang sekali terpancing emosi, gampang sekali marah, akhirnya apa? Jatuh. Demikianlah cerita dari kakak hari ini. Adik-adik tetap semangat ya. Adik-adik harus sukacita dalam segala hal. Dan ingat, kita akan ketemu lagi pada cerita minggu depan. Sampai ketemu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita, kita dipanggil untuk melayani ya, melayani Tuhan. Nah, kita akan bernyanyi menyambut cerita kita tadi dari Kidung Ceria 203, Berkumandang Suara. Berkumandang suara dari seberang jiwa, banyak jiwa dalam dosa mengerang jiwa,
Adik-adik, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik sudah disiapkan celengannya atau kotaknya? Kak Eta, udah siap? Udah, Kak. Ya, adik-adik mari kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 217 dengan judul Beri padanya. Beri padanya. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita akan menyiapkan hati kita akan berdoa syafaat dan dibawakan oleh adik Madeline dan adik Karen dan adik Hans dan terakhir adik Hekel. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Sekarang kami ingin berdoa untuk orang yang terkena COVID-19. Semoga mereka bisa cepat pulih kembali dan dapat melakukan aktivitas mereka seperti semula. Kami juga ingin mendoakan untuk dokter dan para perawat yang menangani pasien COVID-19. Beri mereka kesehatan dan kekuatan yang sempurna dalam menangani pasien COVID-19 dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa semoga COVID-19 cepat hilang dari bumi dan kami dapat melakukan aktivitas kami seperti sedia kala. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini kami sudah berkumpul dan beribadah. Berkati orang tua kami, keluarga kami, teman-teman kami, dan juga sekolah kami supaya tetap sehat dan tidak ada kendala apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau baik, Engkau telah melindungi kami sampai saat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami GPIB Efata agar gereja kami selalu menjadi tempat yang kami rindukan untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami juga berdoa untuk pendeta, presbiter, dan kakak layan agar bisa melayani dalam tugas untuk memberitahukan bahwa Tuhanlah yang layak dipuji dan disembah. Berkati pendeta, presbiter, dan kakak layan dalam pelayanannya agar menjadi berkat untuk dapat memberkati. Tuhan Allah kami, berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami serta seluruh aparat pemerintah kami. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, agar mereka dapat membangun negara kami. Dan bimbinglah mereka menerapkan aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia serta untuk kemuliaan nama-Mu ya Allah. Berkatilah alam Indonesia yang subur dan sangat indah ini. Hindarkan dari bencana alam, tsunami dan malapetaka. Jauhkan hama yang merusak tanaman para petani. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga,
Terima kasih ya Bapa, Engkau sudah berikan kami untuk memberikan persembahan yang kami yakini berasal daripadamu. Tuhan Yesus, Engkau berkati persembahan kami ini yang akan kami pergunakan untuk pelayanan kami, khususnya di gereja kami. Inilah ucapan syukur kami, ampuni semua dosa kami, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, untuk pengumuman minggu ini, pertama-tama kita mengucapkan terima kasih untuk semua anak layan yang sudah membantu atau aktif dalam pelayanan minggu ini. Untuk doa pembuka, adik Chelsea, kemudian yang membaca nas pembimbing terambil dari Matius 28 ayat 20, adik Carla. Untuk yang membawakan doa sebelum cerita, yaitu adik Dante. Kemudian yang baca Alkitabnya, ada adik Elisa, Melanie, Bastian, dan Daniel. Dan adik-adik untuk doa syafaatnya ada adik Madeline, Karen, Hans, dan Hekel. Kita juga mengingatkan untuk aktivitas minggu ini, adik-adik harus sudah menyelesaikannya, dikirim ke grup masing-masing. Terakhir hari Selasa, tanggal 1 Februari 2022, jam 6 sore. Adik-adik jangan terlambat ya, karena kalau terlambat kirim akan ditayangkannya lagi untuk minggu depannya lagi, tanggal 13 Februari. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada semua orang tua yang sudah membantu anak layan dalam mengirim aktivitas ini. Dan terakhir adik-adik, kita minta semuanya tetap rajin mengikuti ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Adik-adik menjadi murid-murid Tuhan Yesus, menjadi laskar-laskar Kristus yang tetap setia melayani, dan adik-adik juga menjadi anak yang baik dan menjadi contoh untuk teman sekelilingnya. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita lihat aktivitas minggu ini tanggal 30 Januari 2022. Bagian pertama, tolong lengkapi dan tuliskan nama murid-murid Tuhan Yesus. Huruf pertamanya sudah diberikan dan adik-adik tinggal melanjutkan. Bagian kedua, temukan jalan bagi para murid untuk menjumpai Tuhan Yesus. Gunakan spidol berwarna supaya terlihat jelas. Bagian terakhir, perhatikan baik-baik 12 gambar ini. Lalu lingkarilah gambar yang menunjukkan perbuatan yang baik. Selamat mengerjakan.
Kak Eta, kita akan mengakhiri ibadah minggu ini. Tapi Kak Eta tetap semangat. Karena kita sebagai Laskar Kristus harus maju. Gitu Kak ya. Semangat. Oke. Ya, adik-adik, sebagai lagu penutup kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 273 dengan judul Maju Laskar Kristus. Ya, adik-adik, kita sebagai Laskar Kristus tetap semangat ya, dan kita harus tetap setia dan melayani Tuhan Yesus. Kita akan akhiri ibadah ini, kita akan menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah melalui Putramu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih dan penyertaan Tuhan. Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya Bapa, firman yang telah diberitakan, di mana kami sebagai anak Tuhan, kami siap untuk melayani, kami sebagai Laskar Kristus, kami tetap setia dan taat hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa, jika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan tetap melindungi dan menjaga kami, sehingga oleh kasih kemurahan Tuhan, minggu depan kami semua boleh kembali berkumpul, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu walaupun secara virtual. Ampuni semua kesalahan dosa kami, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.